Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3855, 3856, 3857. Dev menatap Mu Yao, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Melihat mata Dev, hati Mu Yao bergetar. Sebagai kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan, Mu Yao tidak bisa menahan gemetar ketika menghadapi Dev, yang baru saja dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat. Aura yang keluar dari Dev sangat mengintimidasi. Mu Yao belum pernah merasakan perasaan seperti ini bahkan ketika dia bertemu dengan kepala keluarga Mu. Tikus bodoh. Dev melambaikan tangannya, dan sebuah aura langsung keluar. Ekspresi Mu Yao tiba-tiba berubah. Bang! Telapak tangan ini langsung menjatuhkan Mu Yao. Mu Yao memuntahkan seteguk darah di udara. Setelah terbang lebih dari 10 kaki, Mu Naiyi, yang bergegas ke arahnya, mengayunkan ledakan kekuatan spiritual untuk menangkapnya. Mata Mu Yao penuh ketakutan, dan dia berdiri di samping Mu Naiyi dengan wajah malu. Tuan Chen, Bing Lu dan yang lainnya sangat bersemangat saat melihat Dev. Bahkan Ouyang Zhenhua dan orang lain yang datang dari belakang terkejut saat melihat Dev yang tampak seperti dewa di udara. Peningkatan kecil di dunia nyata membawa perubahan besar bagi Dev, seolah-olah Dev telah dipromosikan ke alam besar. Apakah kalian, keluargamu, semuanya perampok? Apakah kalian pikir kalian tidak bisa mengalahkanku, sehingga kalian membawa para biarawati itu ke sini untuk mengancamku? Dev melihat Bing Lu dan yang lainnya sudah berada di tangan Mu Naiyi, jadi dia berkata dengan dingin. Apa yang kamu banggakan? Kalau saja kamu tidak melarikan diri seperti tikus, lalu bersembunyi di rumah tangga itu dan tidak keluar, apakah saya perlu mengancam kamu? Kalau kamu mempunyai kemampuan, jangan lari, lihat saja apakah saya bisa membinasakanmu. Mu Naiyi berkata dengan dingin. Meskipun Dev dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat keempat, dia masih tidak menganggap serius Dev. Alam kesengsaraan tingkat keempat dengan tingkat puncak alam kesengsaraan mempunyai perbedaan mendasar. Mu Naiyi hanya membutuhkan kesempatan untuk mencapai alam Mahayana. Adapun Dev, dia tidak tahu tahun atau bulan berapa dia ingin bisa mencapai alam Mahayana. Siapa yang akan mengalahkan siapa, belum diketahui dengan pasti, kamu tidak perlu bicara omong kosong sekarang. Kata Dev sambil tersenyum dingin. Setelah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, Dev akan mampu bertarung dengan Mu Naiyi. Dia tidak akan seperti di Istana Guanghan, di bawah kendali Mu Naiyi, tanpa kemampuan untuk melawan. Lebih dari itu, Dev masih memiliki kartu truf, yaitu api es yang sangat dingin. Meskipun Mu Naiyi berlatih teknik seni bela diri unsur es, dengan berbagai macam trik yang dikuasainya. Tetapi walaupun seni bela diri unsur es kuat, tetap saja masih ada perbedaan dengan api es yang sangat dingin ini. Api es yang sangat dingin ini adalah barang paling dingin di dunia surga, tidak ada yang bisa menandinginya. Kamu sombong, Mu Naiyi tersenyum sinis. Saat ini, seluruh sekte suci Wuji mulai diselimuti kegelapan. Aura menakutkan menyebar, membuat hati orang-orang menegang. Dev melayang di udara dan saling memandang dengan Mu Naiyi, dan semua orang bisa merasakan bahwa akan ada pertarungan sengit di antara mereka. Aura yang meningkat membuat semua orang merasa sesak dan terus mundur. Hanya Ouyang Zhenhua yang tetap tidak bergerak, menatap Dev dan Mu Naiyi. Jika seseorang mengatakan ini kepadanya, jika seseorang memberitahu dia seperti ini, Ouyang Zhenhua tidak akan percaya. Ini bukan pertarungan yang seimbang sama sekali. Bagaimana bisa kultivator di level 4 alam kesengsaraan bertarung dengan kultivator puncak alam kesengsaraan? Mungkin sebuah tamparan saja sudah cukup untuk mengakhiri pertarungan. Tetapi saat ini, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa aura yang naik dari kultivator tingkat 4 di ranah kesengsaraan ini sama sekali tidak kalah dengan kultivator puncak alam kesengsaraan. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati, Mu Naiyi ini sangat licik. Bing Lu memperingatkan Dev dengan keras. Mu Naiyi sangat licik. Awalnya dia memanfaatkan identitas tetua Istana Guanghan untuk menindas Bing Lu dan biarawati lainnya. Hal itu membuat Bing Lu dan yang lainnya tidak waspada. Kemudian, dia membunuh banyak biarawati. Jangan khawatir, hari ini dia yang mati, atau aku yang mati. Dev berbicara sambil turun perlahan. Bing Lu terkejut, dia pikir Dev salah bicara. Seharusnya bukan dia yang mati atau aku yang mati. Memang, Mu Naiyi telah mengerti. Dia tersenyum sinis, mata tak terhormatnya berkata, "Bocah,
kamu sudah yakin bahwa aku akan mati. Ternyata perkataan Dev bukanlah keliru, tapi keyakinan yang bulat bahwa Munai akan mati hari ini. Aku tidak hanya yakin bahwa kamu akan mati, tapi juga akan mati dengan sangat mengerikan. Dev berkata dengan penuh keyakinan, sombong. Setelah Munai selesai berbicara, tiba-tiba aura tubuhnya meledak menjadi awan putih. Suhu udara sekitar turun secara instan ke titik beku. Ruang sekitarnya seolah-olah membeku, membuat sulit untuk bernapas. Melihat ini, orang-orang segera mundur lagi, mengambil jarak yang cukup jauh. Bagaimanapun juga, ini adalah pertarungan antara puncak alam kesengsaraan. Satu kesalahan bisa berakibat fatal. Mu Yao, bersama keluargamu, menekan Bing Lu dan yang lainnya untuk mundur. Datanglah. Dev menggoda Munai dengan menggerakkan tangannya. Munai sudah sangat kesal saat ini. Di depan banyak orang, dia, seorang kultivator puncak alam kesengsaraan, diolok-olok oleh seorang kultivator tingkat 4 alam kesengsaraan seperti ini. Bocah, kamu cari mati? Aku akan membuatmu menyadari, di hadapan kekuatan mutlak, semua trikmu tidak ada gunanya. Kata-kata Munai disertai dengan peningkatan terus-menerus dalam aura tubuhnya. Bing Lu dan yang lainnya menatap dengan tegang. Mereka khawatir Dev bukanlah lawan yang sepadan bagi Munai. Bahkan Mu Yao sendiri juga sangat gelisah saat ini. Dia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya selalu khawatir. Seharusnya kekuatan puncak di alam kesengsaraan, Munai tidak mungkin kalah dari Dev. Tetapi dia masih khawatir. Segera, Munai bergerak, tidak bisa menahan lagi. Dia meledakkan serangkaian energi spiritual. Lalu dengan satu loncatan, dia mengayunkan tangannya dan melontarkan gelombang dingin yang dahsyat. Melihat situasinya, tubuh Dev diselimuti kobaran api di sekitarnya, dan gelombang panas menyala terus-menerus. Dev tidak menggunakan api es yang sangat dingin, karena itu adalah senjata rahasianya. Dia akan menggunakannya pada saat yang tepat. Dev menggunakan api untuk melawan hawa dingin dari Munai. Tapi hanya dalam sekejap, mereka sudah bertempur lebih dari 10 kali. Jika ini terjadi saat mereka di Istana Guanghan, Munai pasti akan membekukan Dev dengan satu tamparan. Tapi sekarang mereka sudah bertempur lebih dari 10 kali, dan Dev tidak terpengaruh oleh hawa dingin yang ditembakkan Munai. Semuanya membeku. Munai mulai merasa panik. Sebagai kultivator puncak alam kesengsaraan, dia sudah bertempur lebih dari 10 kali dan tidak mendapat keuntungan apapun. Itu tidak bisa dia terima. Sebuah kabut dingin berkumpul menjadi seekor beruang putih besar. Mulut beruang itu mengeluarkan hembusan dingin, membekukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Telapak tangan guntur, Dev memukul. Di langit, kilat bersambar, petir menghantam seperti bencana, dan bahkan ada api tercampur di dalamnya. Tamparan itu jatuh di tubuh beruang putih, membuatnya lenyap dalam sekejap. Munai menggigit bibirnya, lalu di belakangnya muncul kilatan putih yang mencapai puluhan kaki. Bersama dengan teriakan keras dari Munai, kabut putih itu membentuk laut kabut yang menutupi Dev dalam sekejap. Gelombang dingin ini menyebar ke segala penjuru, membuat semua orang merasakan kebekuan. Mereka terpaksa melepaskan energi spiritual untuk melawan. Mengerikan sekali kekuatannya, sepertinya kekuatan klanmu sangat luar biasa. Api dari laki-laki keluargamu, dan es dari perempuan keluargamu, kedua-duanya memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak heran klanmu berkembang begitu pesat di wilayah ini. Ouyang Zhenhua merasakan kekuatan gelombang dingin dari Munai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Jarang terjadi ada keluarga yang seperti keluargamu. Banyak keluarga hanya berlatih satu jenis seni bela diri saja. Ouyang Zhenhua tahu bahwa di bawah gelombang dingin ini, dia tidak akan bisa bertahan. Dia hanya tidak yakin apakah Dev bisa bertahan. Setelah semua ini, Munai terapung di atas lautan kabut besar, menatap dingin ke bawah. Pada saat ini, di bawah gelombang dingin, titik cahaya terus membesar, dan kemudian pecah dari gelombang dingin. Tubuh Dev meletus dengan api yang dahsyat, dan suhu di sekitarnya terus meningkat di bawah api. Tinju cahaya suci. Dev meninju dengan keras, dan angin dari tinju itu meraung ke arah Munai dengan api yang ganas. Tinjunya dipenuhi api, seperti hujan meteor, dan menghantam Munai. Munai mendengus dingin, mengangkat tangannya, dan gelombang dingin di bawah kakinya langsung naik ke langit, membentuk perisai besar di depan Munai. Dan di atas perisai besar ini, ada pusaran air yang seolah menelan segalanya. Tinju cahaya suci Dev benar-benar tersedot oleh pusaran air ini. Segera setelah itu, tinju cahaya suci bercampur dengan api yang ganas, dan membeku satu demi satu dalam gelombang dingin, dan bongkahan es besar jatuh dari gelombang dingin. Tapi ketika bongkahan es besar ini jatuh, bongkahan es itu tiba-tiba berubah arah dan menghantam Dev dari bawah ke atas. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru mengayunkan tinjunya dan meninju es. Es batunya pecah, tetapi pecahannya masih menuju ke arah Dev seperti bola meriam.
Dev sekali lagi melepaskan serangkaian api pamungkas yang ekstrim, menyebabkan es batu melewati api dan langsung menguap. Tapi ketika Dev sedikit rileks, dia merasakan aura berbahaya datang dari atas kepalanya. Dev merasa waspada dan tiba-tiba mundur. Munai memandang Dev sambil mencibir dan berkata, "Sudah terlambat." Saat berikutnya, balok es besar tiba-tiba muncul di atas kepala Dev, seolah-olah tiba-tiba jatuh dari kehampaan. Dev tidak punya waktu untuk melarikan diri dan langsung terkena balok es yang besar. Tubuhnya langsung jatuh ke tanah. Es batunya juga jatuh, menciptakan lubang yang sangat dalam. Tubuh Dev langsung tertanam di dalam es. Munai meletakkan tangannya di atas balok es yang besar, dan kabut dingin masih bergerak menuju balok es tersebut. Tuan Chen melihat pemandangan ini, Binglu dan yang lainnya terkejut. Mu Yao akhirnya tersenyum dan menghela nafas lega. Ketika Ouyang Zhenhua dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka terus menggelengkan kepala. Bagaimana bisa tingkat keempat dari alam kesengsaraan dibandingkan dengan tingkat puncak alam kesengsaraan? Hei, jika diberi lebih banyak waktu, saya yakin dia pasti akan menjadi seorang jenius yang terkenal di dunia surga dan manusia. Sayang sekali, sayang sekali. Wajah Ouyang Zhenhua dipenuhi penyesalan. Dev berbakat dan sangat pintar. Dia hanya membutuhkan waktu untuk menjadi pemimpin dunia surga dan manusia. Sayangnya sekarang sudah dimusnahkan. Dev membeku di dalam balok es yang sangat besar, seolah-olah dia telah kehilangan nyawanya dan tidak bergerak. Munai tidak ceroboh, tapi masih mengeluarkan semburan kabut dingin dari tangannya. Dev ini membuat Munai tidak berani santai. Tepat ketika Munai membekukan Dev, tidak ada yang menyadari bahwa ada juga aura tak terdengar yang menyebar dari tubuh Dev. Aura ini datang dari dalam keluar, mengubah es batu besar menjadi putih susu. Munai melihat es batu yang berangsur-angsur berubah di depannya. Meskipun dia bingung, dia tidak melepaskannya. Dia harus membunuhnya dengan satu pukulan, dan dia tidak bisa membiarkan Dev memiliki harapan untuk hidup. Munai masih mengeluarkan kabut dingin, namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di tangannya. Dia awalnya berlatih keterampilan berbasis es, dan tidak mungkin dia kedinginan. Tapi sekarang, Munai selalu merasa tangannya membeku. Mungkinkah kekuatanku meledak terlalu cepat? Munai terlihat bingung, karena dia belum pernah mengalami situasi ini sebelumnya. Ini pertama kalinya. Tepat ketika Munai kebingungan, dia menemukan bahwa tangannya mulai membentuk embun beku, dan embun beku itu menyebar dengan sangat cepat, dan seluruh lengannya hampir membeku. Bersambung.